Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Bil iktisar wal intifaq. Sini saya akan menyampaikan satu pembahasan yang akan dibahas kalian Komisi Fatwa bersama tim asistensi Komisi Fatwa MUI dari Mojokerto. Nopo yang dibahas adalah bagaimana hukum menjamak sholat bagi peserta karnaval atau berjalan. Nah, ini lagi saya perhatikan gitu ya. Insya mungkin yang disampaikan oleh Ketua MUI malah lebih kemarin begini. Terus perlu diketahui bahwasanya menjamak itu adalah menggabungkan sholat yang mana antara sholat zuhur kalian asar, sholat maghrib kalian isya. Dan itu juga sudah dipraktekkan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim juga ada. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu kita kedua MUI insya Allah satu desa ini giveaway ini satu sedulur kecamatan hasil Kabupaten Mojokerto satu. Terus jamak ini beda ya, bukan jamak kosong ya, jadi jamak awal ya. Jadi ditanyakan adalah menjamak menggabungkan sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu memang ada sebagaimana hadis Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya cuma baina sholat zuhri wal asri idza kana ala dhari sayyidin wa cuma baina maghrib wal isya. Ini dasar hukumnya. Kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa kita diperbolehkan menggabungkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya baik dilakukan lebih awal takdim maupun lebih lambat akhir dalam 5 kondisi. 5 kondisi yang asalnya itu adalah karena alasan fisafar ataupun khauf, karena ada kekhawatiran. Kemudian ada keterangan yang paling banyak itu ditentukan ya, dari saya sampai di Fiqh Sunnah. Yang pertama adalah saat ibadah haji di Arafah dan Musdalifah. Para ulama sepakat bahwa saat wukuf di Arafah diperbolehkan menjamak takdim antara zuhur dan asar. Kemudian saat mabit di Musdalifah diperbolehkan menjamak takhir antara maghrib dan isya. Kemudian saat bepergian atau perjalanan. Kemudian saat hujan lebat, orang yang biasa jamaah ke masjid kemudian hujan lebat, dan ini juga diperbolehkan untuk menjamak. Artinya rakaatnya tetap di 4 rakaat. Kemudian saat sakit atau ada halangan udzur, diperbolehkannya menjamak sholat bagi orang yang sakit. Menurut ulama madzhab Hambali sebenarnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada alasan karena hujan lebat. Selain itu mereka juga memasukkan keadaan-keadaan tertentu seperti udzur, seperti orang yang khawatir akan keselamatan diri atau hartanya, wanita yang mengalami istihadah, sakit jama, wanita yang menyusui dan khawatir pakai terkena najis karena air kencing bayinya, orang yang sering mengeluarkan mati atau mani, serta pekerja yang jika meninggalkan pekerjaannya dapat merugikan bahaya bagi dirinya atau pekerjaannya. Ini juga menjadi alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian yang kelima, saat ada keperluan mendesak. Jika menunda sholat akan menimbulkan masalah yang lebih besar, maka kita diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Kemudian kaitan dengan pawai karnaval bagaimana? Pawai karnaval ataupun gerak jalan bukan termasuk alasan yang membolehkan jamak sholat. Berarti dengan alasan pawai karnaval atau gerak jalan ini tidak boleh dijadikan alasan menjamak sholat. Namun demikian, jika karnaval atau gerak jalan karena hajat seperti saat ini karena ada peringatan Agustusan seperti dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, maka boleh menjamak sholat. Akan tetapi alasannya adalah tidak boleh berkali-kali gitu. Ini bukan merumuni karnaval membolehkan menjamak sholat betul gitu. Jadi karena alasan karnaval yang karena ada memang tujuan dalam rangka merayakan 17-an, berarti ini adalah hajat besar negara Indonesia, diperbolehkan
ini adalah diperbolehkan. Nah, tendensi ini saya ikuti dengan hadis kitab Sahih Muslim jelaskan aniti apa sekolah jamaah Rasulullah baina tuhri wal asri wal maghrib wal isya bil madinati fi ghairi qaufin wala atore. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah menjamak sholat itu bukan karena perjalanan, bukan karena ada kekhawatiran. Beliau menjamak sholat. Kemudian ketika diucapkan, loh kenapa demikian? Kemudian Ibnu Abbas itu berkata, ketika saya dulu bertanya kepada Kanjeng Nabi, lima fa'ala dzalik qala kaila yakhruja umat, supaya umatku itu tidak sampai meninggalkan sholat. Menurut keterangan kemudian di dalam kitab Sahih Muslim dan juga Fathul Bari itu juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah yang aktivitasnya luar biasa ini menjamak sholat karena hajat ini cuma sekali saja. Nah, terus ini pada Rasulullah adalah kebutuhannya adalah dalam rangka syiar. Lah berarti lah ini acara dalam rangka apa? Tinggi karnaval. Berarti kalau berkali-kali berarti tetap tidak boleh. Terus kesimpulannya hukum menjamak sholat karena alasan karnaval ini tidak boleh. Akan tetapi kalau karnaval satu kali misalkan setahun, dari akan tidak sering lah. Dari akan karena kegiatan kenegaraan, karena memperingati 17-an, niki maka boleh menjamak sholat. Kadang ketika saya aturakan, barangkali ada pertanyaan ataupun ada askilah yang perlu dibahas, monggo jangan titipaken pengurus MUI Kecamatan Jetis